pagi Pak, perkenalkan nama saya Rel Amanda Mardiana dengan NIM 4242 Dan saya John Wakino Hasibuan dengan NIM 42 Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan DC to AC menggunakan full bridge converter dengan Microsoft vSIM menggunakan transistor BJT. Selain itu, kami akan memperlihatkan hasil simulasi dan juga akan menjelaskan fungsi dari setiap komponen, teori yang mendasarinya, serta membuktikan bagaimana perubahan parameter memengaruhi bentuk gelombang keluarannya. Di sini hasil output pertama itu merupakan tegangan DC yang membentuk lurus dan kemudian setelah melewati switch block harusnya kemudian berubah menjadi AC yang berbentuk kotak, kemudian melewati filter RC. Gelombang kotak tersebut diharmonisasikan menjadi halus dan membentuk sinus. Baik, kita masuk ke pengenalan rangkaian. Jadi pada rangkaian kami ini terdiri dari baterai sumber DC 200 volt, 2 transistor PNP, 2 transistor NPN, 4 Gatling block, filter LC, resistor 100 ohm, dan juga tegangan probe dan arus probe. Dan secara teori, inverter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC melalui proses switching. Pada inverter full bridge ini, perubahan polaritas dilakukan dengan mengaktifkan pasangan transistor secara bergantian, sehingga beban memperoleh tegangan positif dan negatif secara berganti. Oke, kita masuk ke pengujian yang pertama. Jadi, mengapa kami itu menggunakan 2 transistor PNP dan juga 2 transistor NPN? Untuk konfigurasi tersebut akan membentuk full bridge, yang dimana PNP itu digunakan sebagai high side switch, sedangkan NPN itu digunakan sebagai low side switch. Jadi, dengan pasangan transistor yang bekerja secara bergantian, polaritas tegangan pada beban dapat dibalik, sehingga menghasilkan tegangan AC. Secara teori, hubungan dayanya adalah P sama dengan tegangan dikali juga dengan arus, sehingga transistor harus mampu mengantarkan arus sesuai kebutuhan beban. Untuk pengujian kedua, mengapa sumber input daya kami menggunakan 200 volt? Nah, ketika kita akan mencoba mengubahnya menjadi 250, terlihat amplitudenya meningkat. Secara teori, Vout itu sama dengan VDC, yang artinya semakin membesar tegangan DC, semakin besar juga amplitude tegangan AC. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian yang ketiga. Jadi, mengapa sih kami menggunakan frekuensi gate 50 Hz? Itu dikarenakan frekuensi gate menentukan seberapa cepat transistor melakukan switching. Jadi, hubungan frekuensi dan periode itu adalah F sama dengan 1/T. Maka pada kasus ini frekuensi kami menggunakan 50 Hz. Jadi F sama dengan 1/50 itu adalah 0,02 detik atau setara dengan 20 milisecond. Nah, karena standar jaringan listrik Indonesia itu adalah 50 Hz, maka kami pun menggunakan transistor tersebut. Pengujian yang keempat, mengapa switching point itu dibuat berbeda? Switching point ini berfungsi agar transistor bekerja secara gantian, yang dimana jika mereka bekerja secara bersamaan, maka akan terjadi shoot loop, yang dimana hubungan singkat antara kubu negatif dan kubu positif. Oleh sebab itu, G1 dan G4 bekerja pada 0 sampai 180 derajat, dan G2 dan G3 bekerja pada 180 derajat hingga 360 derajat. Sekarang kita masuk ke pengujian yang kelima. Nah, mengapa sih kami menggunakan induktor 10 mH? Nah, bisa dilihat ketika kami mengubah induktor yang menjadi 5 mH, maka ripple-nya itu pun akan meningkat. Dan, nah, jadi secara teori XL sama dengan 2Pi kali F kali L, dan semakin besar nilai induktornya, maka semakin besar juga reaktansinya terhadap komponen harmonisasi, sehingga ripple itu dapat dikurangi. Pengujian ke-6, di sini mengapa kami menggunakan kapasitor 100 mikrofarad,
Ini dikarenakan ketika kami mengubahnya menjadi 47 mikrofarad, ripple-nya itu meningkat. Secara teori, XC itu sama dengan 1/2 V kali F kali C. Itu semakin besar kapasitor, reaktansinya semakin kecil sehingga penyaringannya harmonisasi menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian yang ketujuh. Dan mengapa sih kami menggunakan resistor 100 ohm? Nah, bisa dilihat, jika kami turunkan menjadi 50 ohm, maka arusnya itu akan meningkat. Sedangkan jika kami naikkan menjadi 220 ohm, nah arusnya itu akan menurun. Hal ini sesuai dengan hukum ohm, yaitu I sama dengan V per R. Jadi semakin kecil nilai resistor, semakin besar juga arus yang akan mengalir. Sekian dari kami Pak, dengan saya Joko Kino Hasibuan. Dan saya Amanat Pandiangan. Kami undur diri. Terima kasih.